وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Mantep nih Bung Alfian nih. Ada berita nih Bung Alfian, tapi ya bulan November kemarin Bung Alfian. Sabtu 6 November 2021. Ini berita dari jpnn.com. Judulnya, ribuan massa LDII menggeruduk kantor MUI Solo. Polisi dan TNI turun tangan. Waduh. Ribuan orang mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia, Kota Surakarta, di Jalan Sungai Serang 1, nomor 313. Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Mereka berbondong-bondong datang setelah mendapatkan pesan singkat via WA yang bertuliskan, "Assalamualaikum, gimana kabarnya para komandan? Sekedar informasi dan minta bantuan bahwa hari ini 6 November 2021, Ustadz Ikhwan Hadi SPDI yang mantan LDII dipanggil MUI mau diminta keterangan tentang penyimpangan ajaran LDII itu. Dan infonya jemaah LDII tidak terima dan mereka mau datang ke kantor MUI dengan jemaahnya. Maka dengan ini bagi teman-teman komandan yang longgar bisa datang ke kantor MUI untuk pengamanan Ustadz Hadi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita berkumpul lagi, kita bertemu lagi, kita ingin ngobrol lagi dengan tajuk utama kita, dibacain berita. Mantap. Bung kameramen, silakan beritanya ditunggu nih. Weh, mantep nih Bung Alfian nih. Ada berita nih Bung Alfian, tapi ya bulan November kemarin Bung Alfian. Sabtu 6 November 2021. Ini berita dari jpnn.com. Judulnya, ribuan massa LDII menggeruduk kantor MUI Solo. Polisi dan TNI turun tangan. Waduh. Ribuan orang mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia, Kota Surakarta, di Jalan Sungai Serang 1, nomor 313. Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Mereka berbondong-bondong datang setelah mendapatkan pesan singkat via WA yang bertuliskan, "Assalamualaikum, gimana kabarnya para komandan? Sekedar informasi dan minta bantuan bahwa hari ini 6 November 2021, Ustadz Ikhwan Hadi SPDI yang mantan LDII dipanggil MUI mau diminta keterangan tentang penyimpangan ajaran LDII itu. Dan infonya jemaah LDII tidak terima dan mereka mau datang ke kantor MUI dengan jemaahnya. Maka dengan ini bagi teman-teman komandan yang longgar bisa datang ke kantor MUI untuk pengamanan Ustadz Hadi." Jadi bagaimana nih Bung Alfian respon awalnya? Jadi kan ada Ustadz yang dimintain keterangan tentang kesesatan LDII. Gimana Bung Alfian? Alhamdulillah, saya kebetulan di jeda beberapa hari setelah peristiwa, saya berjumpa dengan sekretaris MUI Kota Solo. Iya. Beliau sempat saya tanya, bagaimana Pak sebetulnya duduk persoalan? Iya. Nah, baiklah buat para pemirsa, sebelum nanti kita coba nukilkan kabar dari sekretaris MUI Kota Solo dalam sebuah insiden ya bertanggal 6 November 2021. Dalam catatan wartawan secara jurnalistik tersebutlah ada sekitar 7.000 orang yang datang melakukan demonstrasi, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor MUI Kota Surakarta sebagaimana dalam berita tadi. Kita mau coba dudukan dulu persoalan. LDI ini adalah akronim dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dia merupakan sebuah penamaan lanjutan setelah sebelumnya bernama Lemkari. Sebelum Lemkari bernama Islam Jamaah. Yeah. Nah, itu mungkin catatan sejarah karena dia didirikan tahun 1962 oleh orang yang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Lubis ini bukan marga orang Sumatera Utara. Lubis ini luar biasa. Nah, jadi kembali kepada kasus itu, konon memang peristiwa ini terjadi dan kita tentu sangat menyayangkan
kalaulah memang ada orang akan bersaksi tentang sesuatu yang ditengarai dalam berita tadi, mestinya dia dilihat sebagai sebuah pandangan akademis atau pandangan keilmuan atau pandangan prinsip-prinsip ajaran. Kalau memang tidak ada persoalan, kalau memang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, mestinya tidak ada reaksi yang sedahsyat itu dengan gelombang yang bernuansa represif. Nah, tentu kita sebagai masyarakat umum ingin mengingatkan siapapun tentunya bahwa apapun urusan yang berhubungan dengan perbedaan pendapat dan pandangan-pandangan yang mungkin bisa dipersoalkan, maka situasi ini tetap menimbulkan tanda tanya. Maka itu dari saya memandang bahwa aksi ini kita harapkan tidak akan pernah terulang lagi, dan selanjutnya MUI tetap harus menunjukkan sikapnya sebagai kumpulan para ulama untuk memberikan pengkhabaran kepada masyarakat apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai ada orang berdemonstrasi seperti itu, sehingga masyarakat juga mendapatkan perimbangan berita, semata-mata adanya aksi yang lalu kemudian menuding-nuding MUI yang ini tidak sehat. Dan tentu kita ingin mari kita sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau memang salah, kesalahannya tentu dengan ketentuan hukum yang ada, bukan memaksakan pendapat orang lain harus membenarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Iya, Bung Alfian. Lanjut beritanya, Bung Alfian. Aksi yang dimulai sekitar pukul 7 pagi itu terpaksa dibubarkan polisi lantaran jumlah massa cukup banyak. Pemberitahuan ke Polsek pesertanya hanya 40-70 orang. Kenyataannya ada ribuan peserta yang hadir, ungkap Kapolsek Pasar Kliwon. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin itu ya sekedar ini aja lah ya, dari beritanya. Tapi saya jadi penasaran nih, apa tuh Bung Alfian? Yang Bung Alfian tanyakan atau Bung Alfian tanyakan pada Sekretaris MUI? Iya. Sekretaris MUI Kota Solo, kita tanya, kan kebetulan ada sebuah forum yang dihadiri para ulama dan saya kebetulan menjadi moderator di acara itu. Ini ada Sekretaris MUI Solo. Ada apa? Gerangan Pak Sekretaris, gitu kan. Dia bercerita bahwa ada situasi yang memang di seluruh Jazirah Solo Raya atau Jawa Tengah secara umum, hanya di Solo sajalah yang kebetulan komposisi kepengurusannya itu belum terdapat nama-nama perwakilan daripada LDII dalam strukturnya. Oh gitu. Sebetulnya MUI Kota Solo sangat welcome, tapi mereka meminta pembuktian atas istilah yang disebut dengan paradigma baru. Maka akhirnya pihak MUI Kota Solo menyuruh atau mempersilahkan kepada siapapun yang akan dititipkan atau diutus sebagai perwakilan LDI sebagai pengurus MUI, ada beberapa poin. Satu, bahwa betul LDII sudah menerapkan paradigma baru, yakni tidak mengkafirkan orang di luar mereka. Dua, betul tidak akan melakukan pembersihan tempat duduk atau tapak atau bekas duduk atau bekas jejak di situ dengan kain basah atau dengan air. Yang bukan LDI. Iya, nah itu sebagai pembuktian kalau memang betul dia begitu, maka akhirnya pihak MUI Solo akan menganggap ya betul, boleh silakan. Ternyata sampai bentuk penyusunan selesai, sampai menjelang pelantikan dan pelantikan, tidak ada satupun yang mau menyerahkan surat keterangan yang berisi pernyataan seperti itu. Maka sebenarnya bisa dikatakan bukanlah LDII-nya tidak diajak, tapi LDI-nya tidak mau bersama sebagai, kan kalau kita sesama Muslim, katakanlah ini menurut fakta ya, fakta secara ini, dan kita tidak dalam posisi menjas, kita tidak sedang memberikan penghakiman, tapi katakan ini sebagai fakta sosial, fakta realitas bahwa keadaan seperti ini memang terjadi, sehingga silahkan paradigma barunya diumumkan kepada masyarakat. Kalau orang beriman kan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara. Bersaudara itu tentu kita bersama, sholat berjamaah, sholat bisa di tempat Anda dan bisa di tempat kami, dan di tempat kita, dan juga tidak ada memberikan labeling secara akidah bahwa orang yang tidak kita adalah kafir. Kalau yang kafir yang
Tuhannya beda, kitabnya beda, benar-benar. segala macam. Itu gerangan yang bisa disampaikan. Berarti Bung Alfian sebetulnya simpel ya Bung Alfian. Jadi MUI Kota Solo ini hanya minta surat pernyataan bahwa LDI tidak, ya bahasa gampangnya, tidak mengkafirkan yang di luar LDI gitu Bung Alfian. Ya. Berarti kan itu anggapannya supaya biar sama-sama enak. Oh bener nih, LDI ini saudara kita. Nah, pertanyaan saya nih Bung Alfian, mungkin untuk statement akhir sesi dibacain berita ini Bung Alfian, bagus tidak surat pernyataan ini diterapkan untuk di MUI seluruh Indonesia supaya, sabar Bung Alfian, supaya kita sama LDI jadi enak nih. Oh, lu udah nganggep kita saudara nih. Jadi udahlah bisa masuk ke LDI bisa masuk ke MUI, dan kita juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa LDI sudah tidak sesat loh, gitu ya Bung Alfian. Iya, sebenarnya bukan harusnya dibuat oleh pihak di luar mereka. Mereka yang harusnya bawa, nih loh kami bersedia loh, mau kalimat apapun kami tanda tangan, kami akan stempel di atas materai sejumlah Rp10.000. Harusnya begitu. Jadi kalau kasus tadi ya Ikhwan Hadi atau siapa, itu sebenarnya hanya trigger saja alasan mereka untuk melakukan apa. Sebagai penegasan bahwa yang hadir itu 7.000 orang. Kalau mereka ingin menyoal ada apa, kenapa orang yang pernah keluar dari LDII lalu dia mau bersaksi, kemudian lalu ditekan dengan aksi yang sebanyak itu, memangnya ada apa? Betul. Masalahnya apa? Masalahnya apa Anda sampai semarah itu, segarang itu? Itu kita kembalikan bahwa kita ingin bahwa kita bersama walaupun kita ada perbedaan. Ini saja dibacain berita pada kali ini. Semoga seluruh umat Islam Indonesia memahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ